Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 4. Izinkan kami ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami. Berikut video pembelajaran kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya dengan saya sendiri, William Girsang. Yang kedua, Siandra Simanjuntak. Yang ketiga, Asifah Fauzah Delvira. Yang keempat, Feby Monika. Latar belakang: kepemimpinan berfungsi sebagai tindakan yang dilakukan pimpinan dalam upaya menggerakkan anggota agar mau mewujudkan program kerja yang telah disepakati bersama. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung dari kemampuan pemimpinnya dalam melaksanakan akan fungsi kepemimpinannya dengan baik sebagai pemimpin. Dalam kehidupan organisasi, gaya-gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pemimpin harus bisa mengerti perilaku anggotanya di dalam organisasi yang dipimpinnya. Tipe pemimpin. Yang pertama, 1. Pemimpin konvensional. Pemimpin konvensional adalah pemimpin yang tidak menyatakan diri sebagai pemimpin, akan tetapi segala pendapat, tindakan, dan pemikirannya dijadikan panutan. Misalkan tokoh masyarakat, teman paling pintar di kelas, atau orang yang lebih tua. Mereka tidak pernah secara formal dinyatakan sebagai pemimpin, tapi karena memiliki pengetahuan lebih, secara tidak langsung menjadikan mereka pemimpin atau jadi orang yang panutan. Yang kedua, pemimpin ilmiah. Tipe pemimpin ilmiah ini adalah tipe pemimpin yang dikelompokkan berdasarkan teori-teori ilmiah yang biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dalam pengertian lain, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku strategi ataupun konsep yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Definisi gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Toha tahun 2013, bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Kedua, Stoner 1996 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Ketiga, Filippo 1997. Gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk terintegrasi tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan yang mungkin didapat dalam organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau task oriented. Task oriented adalah gaya kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian struktur tugas, penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia atau people oriented. People oriented adalah kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada penghargaan, kehangatan berorganisasi antara pemimpin dan anggota. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin bebas menggunakan gaya kepemimpinan yang mana sesuai dengan kondisinya. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini. Di antaranya, yang pertama, telling directing atau memberitahu, menunjukkan, memimpin, menetapkan. Yang kedua, selling coaching, menjual, menjelaskan, memperjelas atau membujuk. Yang ketiga, participating supporting,
atau mengikut sertakan, memberi semangat, kerjasama. Yang keempat, delegating atau mendelegasi, pengamatan, mengawasi, penyelesaian. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan yang menuntut adanya kepatuhan penuh dari bawahannya tanpa meminta adanya pembangkangan atau keraguan. Gaya kepemimpinan seperti ini seringnya menentukan keputusan berdasarkan pemikiran sendiri dan jarang sekali mau menerima masukan orang lain. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan. Prosedur, peraturan diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Ketiga, kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Kepemimpinan delegatif atau laissez-faire mirip dengan otokratis. Di gaya kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan 100% kepercayaan dan kebebasan pada anggotanya untuk menyelesaikan tugas dan menyerahkan seluruh metode atau cara penyelesaian kepada anggotanya. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan belum memiliki motivasi ingut terhadap pekerjaan. Yang keempat, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetapi, dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya diatur dalam sebuah peraturan tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Yang kelima, kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota atas pemecahan suatu masalah dan pemutusan keputusan secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpin dan anggota. Gaya ini, pemimpin juga cenderung aktif dalam meminta masukan dari para anggota setiap menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam, kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini bekerja mirip dengan konsep kontrak atau kesepakatan, yang mana telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ketika anggota dapat menyelesaikan tugas dengan baik, akan mendapatkan reward atau penghargaan. Namun, ketika tidak, anggota akan mendapatkan sanksi. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Ketujuh, kepemimpinan melayani atau servant. Sesuai dengan namanya, pemimpin adalah pelayan, sehingga pemimpin akan melayani, memfasilitasi, dan mengkoordinir anggota-anggotanya untuk terus berkembang. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Kepemimpinan transformasional. Pada gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin memberikan motivasi sekaligus tantangan kepada anggotanya untuk maju dan berkembang. Di sini pemimpin peduli dengan kesejahteraan anggota-anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada anggotanya. Para pemimpin jenis ini perhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. 9. Kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan yang menjadi pemimpin mampu menghadirkan pesona-pesona dan membuat setiap anggotanya adalah penting. Selalu menggunakan kata-kata cerdas untuk menyelesaikan masalah dan tentunya mampu mengumpulkan pengagum sehingga dengan mudah anggotanya mau bekerja. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikutnya. Karisma tersebut
timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Kesimpulannya dari video kami adalah, dari pembahasan dan materi yang disampaikan yang sudah saya jelaskan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dalam kehidupan berorganisasi, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pemimpin haruslah bisa memahami perilaku anggotanya dan tidak bertindak untuk mengambil keputusan sendiri secara sepihak di dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya, untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube kami. Thanks for watching.